Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin dengan NIM 250209500009 dari kelas PTIK angkatan 2025, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kali ini saya memiliki tugas dari Bapak Pak Harmin Hatta SPD MPD pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada materi wawancara kali ini yaitu sistem pemilihan langsung secara relevan dengan sila keempat Pancasila. Ikuti perjalanan saya dalam melakukan wawancara. Baik, pada wawancara pertama saya akan mewawancarai Sekretaris Desa Lempang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, Pendidikan program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kali ini saya diberikan tugas oleh Bapak Pak Harmin Hatta SPD MPD pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada kali ini Pak, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya sehingga bersedia menjadi narasumber saya pada kali ini. Pada kali ini saya mewawancarai Sekretaris Desa Lempangan, Bapak atas nama Pak Harudin. Baik, Bapak, pada kali ini saya akan mempertanyakan kepada Bapak sebagai pertanyaannya yaitu sebagai abdi negara. Apakah Bapak merasa sistem pemilihan langsung pilkada atau pilpres ini mengganggu kinerja birokrasi dan pelayanan publik karena adanya politisasi birokrasi? Sangat mengganggu. Rasanya Bapak karena adanya kita bilang tadi birokrasi yang kayak menekan membuat masyarakat para pejabat tidak demokrasi karena adanya tekanan dari pihak-pihak yang sebagian aparat juga untuk pertanyaan kedua, jika sila keempat berbicara tentang perwakilan, apakah menurut Bapak lebih efektif jika kepala daerah dipilih oleh DPRD atau perwakilan seperti dulu agar ASN bisa bekerja lebih tenang tanpa tekanan politik setiap 5 tahun? Ya, saya kira itu lebih baik karena pertama para ASN itu dia tidak akan tertekan, dan yang kedua tidak lagi ada semacam imbalan politik terhadap ASN yang namanya dalam kesempatan peruntukan pejabat. Nah, biasanya itu yang terpilih itu biasanya yang berjasa terhadap kepentingan politiknya, pejabat bukan murni karena betul kinerja daripada SDM itu sendiri. Pak, untuk pertanyaan ketiga, apakah pergantian pemimpin lewat pemilihan langsung seringkali mengubah kebijakan secara drastis sehingga membangun tidak keberlanjutan? Betul sekali. Kenapa? Karena kadang pemimpin baru itu lain juga programnya, apalagi kalau ada banyak yang kampanye yang mana program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah atau pemimpin sebelumnya itu bisa saja tidak dilaksanakan atau tidak berkelanjutan pada pemimpin yang baru karena adanya janji-janji sehingga akan timbul lagi artinya pembangunan baru yang tidak berkelanjutan, bahkan kadang juga pembangunan di
yang hampir yang belum jadi itu bisa tidak lanjut karena adanya kepentingan politik seperti yang menjadi kampanye. Baik Pak, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih Pak. Nurani ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muslimin. Saya akan mewawancarai salah satu aparatur desa Lipangan. Bapak atas nama siapa? Jadi nama saya Haji Usman, selaku pegawai administrasi pemerintahan desa Lipangan. Baik, Bapak, saya akan mewawancarai Bapak mengenai materi demokrasi sistem pemilihan langsung masih relevan dengan sila kedua Pancasila. Itulah materi yang saya akan mewawancarai. Saya dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Saya memiliki tugas dari Hargai SPDIPD mengenai demokrasi sistem pemilihan langsung yang masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Baik Bapak, saya yaitu saat ini Indonesia menerapkan sistem pemilihan langsung, pemilu atau kada. Bagaimana untuk memilih pemimpin, bagaimana pandangan Bapak mengenai sistem ini, apa kelebihan dan kekurangan? Ya baik, terima kasih saudara Muslim memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi narasumber pada tugasnya. Jadi terkait pertanyaan tadi mengenai pemilihan umum di Indonesia, yang pemilihan umum ini sebagaimana kita ketahui sering presiden, DPR, jadi untuk pemilihan umum di Indonesia sendiri saya itu cukup bagus karena masyarakat bisa ikut berpartisipasi di dalam menentukan pilihannya, utamanya pemimpin negara dan perwakilan masyarakat dari tingkat pemerintah. Jadi menurut saya ini sangat bagus terkait dengan negara yang ada di Indonesia, karena ini bisa langsung dipilih oleh masyarakat sendiri. Kemudian terkait dengan kelebihan dan kekurangannya, tentunya sistem yang menggunakan ini tidak terlepas dari kekurangan dan kelebihan. Kelebihan sendiri seperti yang saya katakan tadi, partisipasi masyarakat itu, jadi masyarakat atau warga itu bisa langsung terlibat dalam pemilihan. Masyarakat punya hak untuk memilih siapa pemimpinnya atau siapa wakil-wakil yang akan mewakilinya nih pemerintahan. Kemudian kelebihan yang lainnya tentunya calon-calon atau pemimpin-pemimpin ini yang akan dipilih itu lebih banyak berinteraksi kepada masyarakat. Jadi tentunya pemimpin ini atau si calon-calon yang akan dipilih ini butuh suara rakyat, makanya keterlibatannya di masyarakat pasti akan lebih banyak. Kemudian untuk kekurangannya sendiri tentunya dari persoalan penganggaran atau keuangan. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pemilihan ini butuh banyak anggaran sebenarnya, karena banyak yang harus dibiayai. Kemudian yang kedua, potensi kecurangan atau money politik. Kita tidak sering melihat bagaimana si calon-calon pemimpin ini atau calon yang mau mendaftar ini, mau dipilih ini tidak banyak
tidak sedikit juga yang melakukan praktek pendidikan. Jadi mungkin menurut saya terkait dengan sistem pemilihan umum ada di sini. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, dari sila keempat Pancasila ini sangat menekankan taraf kewarasan dan keadilan. Menurut pandangan Bapak, apakah sistem pemilihan langsung yang lebih mengutamakan suara terbanyak atau pemilihan terbanyak ini sudah sejalan dengan semangat musyawarah dalam sila umat Pancasila? Baik dengan sila terbaik ada di ini rasa ada karena ketika pemilihan dilakukan tentunya wakil-wakil rakyat ini yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk menjadi wakilnya di pemerintahan. Tentunya yang terpilih inilah orang-orang yang akan mewakili masyarakat di pemerintahan untuk melakukan musyawarah terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan di dalam pemerintahan ini. Jadi terkait apakah ada gunanya, tentu saja ada. Nah, ketika masyarakat memilih kemudian ada calon yang terpilih, nah mereka inilah yang akan bermusyawarah di dalam pemerintahan. Di ada kaitannya antara ini dengan sila keempat yaitu permusyawaratan. Baik Bapak, terima kasih atas jawaban yang diberikan kepada saya. Ya, semoga wawancara ini dapat kami pahami materi yang tadi saya tadi. Terima kasih Bapak. Baik, pada wawancara kedua dan ketiga saya akan wawancara kepada aparatur desa Jelpa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer, program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kali ini saya akan mewawancarai Ibu terkait dengan demokrasi pemerintahan. Terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi presentasi. Saya akan bertanya kepada Ibu, bagaimana menurut Ibu sistem demokrasi seperti apa yang paling ideal untuk Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Sistem demokrasi yang ideal untuk Indonesia agar sesuai dengan Pancasila adalah demokrasi Pancasila yang diwujudkan secara utuh dan konsisten berakar pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Para ahli dan lembaga negara seperti DPD RI dan MPR RI menegaskan bahwa demokrasi Pancasila adalah model yang tepat dan khas Indonesia. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Kemudian jika sistem pemilihan ini tetap dipertahankan, apa yang harus diperbaiki agar lebih mencerminkan nilai keempat Pancasila? Yang harus diperbaiki itu yang dapat dilakukan berfokus pada penguatan aspek musyawarah dan kualitas perwakilan. Itu saja. Ibu, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan kepada saya. Baik, pada wawancara keempat ini saya akan mewawancarai kedua DPD. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar, saya dari jurusan Teknik Informatika dan Komputer. Pada kali ini saya memiliki tugas dari Bapak Farhan Hatta SPDMPD pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Materi yang saya akan berikan atau wawancara kepada saudara yaitu demokrasi sistem pemilihan langsung yang masih relevan dengan nilai keempat Pancasila. Baik, bisa untuk memperkenalkan diri dulu. Jadi, saya Kamila dari Desa Pangan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya dan terima kasih untuk bersedia menjadi narasumber saya pada kali ini. Baik, pertanyaan saya yaitu
apakah sistem pemilihan langsung ini dapat mengurangi terjadinya praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan sehingga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Sila keempat Pancasila. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, jadi menurut saya tentunya pemilihan secara langsung ini dapat mengurangi tindakan korupsi ataupun penyalahgunaan kekuasaan, karena seperti yang kita tahu di era sekarang itu bagaimana akses informasi yang dilakukan oleh media sehingga masyarakat akan mudah mengakses informasi tersebut. Apalagi tentunya dalam pemilihan langsung ini masyarakat membutuhkan transparansi dari pemilihan itu. Kemudian tentunya masyarakat akan menilai bagaimana calon pemimpin yang akan mereka pilih dengan adanya keterbukaan informasi itu. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kemudian, bagaimana sistem pemilihan langsung dapat meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok minoritas dalam proses demokrasi sehingga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi yang terkandung dalam Sila keempat Pancasila. Jadi bagaimana sistem pemilihan langsung ini meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok minoritas? Tentunya calon pemimpin yang mencalonkan diri dalam pemilihan itu tentu mempunyai visi-visi yang akan dilakukan ketika kampanye. Tentu kelompok minoritas ataupun partisipasi perempuan ini melihat visi misi tersebut, jadi mereka akan merasa terwakili atau mereka merasa didengarkan bagaimana pendapat mereka yang mungkin sebelumnya itu tidak didengar oleh pemimpin. Tentu ini menjadi hal yang baik karena masyarakat memiliki kesadaran bagaimana partisipasi perempuan ataupun kelompok minoritas ini sangat penting dalam proses demokrasi untuk di negara kita itu sendiri. Baik Kak, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Baik, pada wawancara terakhir ini saya akan mewawancarai mahasiswa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muslimin, mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Informatika dan Komputer dan program studi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Saya memiliki tugas dari Bapak Armin Hatta SPD MPD pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada tugas ini saya disuruh untuk mewawancarai salah satu mahasiswi menurut pendapat dia bagaimana itu pemilihan secara langsung terhadap Sila keempat Pancasila. Baik, saya mewawancarai salah satu mahasiswa dari UIN Arabi Makassar. Baik, perkenalkan nama saudari. Baik, perkenalkan nama saya Nur Indira Pratiwi, jurusan Pendidikan Bahasa Arab dari Universitas Islam Negeri Arabi Makassar pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan terima kasih telah bersedia menjadi narasumber saya pada kali ini. Baik, saya akan mewawancarai saudari. Bagaimana pendapat saudari terhadap relevansi pemilihan secara langsung dengan musyawarah mufakat? Baik, menurut pendapat saya mengenai relevansi pemilihan langsung dengan musyawarah mufakat itu sangat bertentangan dan merusak, di mana sistem ini secara langsung merusak etika musyawarah. Perbedaan pendapat menjadi permusuhan, energi dihabiskan untuk menang voting bukan mencari solusi, namun perlu kontribusi peran perwakilan agar musyawarah di DPR atau DPRD itu lebih efektif. Baik, terima kasih atas jawaban dari saudari. Itulah hasil dari wawancara saya mengenai sistem pemilihan langsung masih relevankah dengan nilai terhadap Sila keempat Pancasila.
Semoga apa yang kita dengarkan bersama dapat kita maknai dan dapat kita pahami. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.